Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa An-Nabiyil Mujtaba Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi niyatina wa barik lana fi amalina barakatan ala barakah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ihdina wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma amin. Amma ba'du. Yang kami hormati para asatiz, para guru yang berhadir. Begitu pula tokoh-tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir di malam ini, pengurus Masjid Al-Hijrah dan jajarannya, dan selanjutnya adalah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula mari kita bersyukur kepada Allah, karena tidak satu pun hidup kita ini kecuali dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut susah itu pun masih dalam memakai nikmat Allah. Apalagi kalau kita sebut senang. Maka selama hayat masih dikandung badan, tidak satu pun nikmat Allah yang tidak kita pakai. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmat itu. Yang paling besar adalah nikmat iman di dalam diri. Sebab nikmat iman inilah yang akan mengamankan kita sampai di yaumul mahsyar kelak. Nikmat iman inilah yang mengamankan orang di dunia, dan iman itu pula yang akan mengamankan orang sampai di akhirat. Maka kita bersyukur di dalam kesempatan ini, di momen ini, kita dikumpulkan Allah dalam keadaan beriman di tempat yang sepenuhnya untuk kepentingan iman bersama orang-orang beriman. Kita harus sadari ini adalah kebaikan yang sangat utama yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bagian dari syukur kita juga, Bapak Ibu sekalian, kita berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah anugerah bagi kita orang-orang beriman, dan beliau adalah rahmat Allah bagi sekalian alam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam ini adalah malam pertama kami menyengaja untuk memberikan beberapa hal yang dimintakan oleh pengurus kepada kami, berupa taujih mungkin yang sebenarnya kita ini bukanlah orang yang paling layak memberikan taujih. Terlebih lagi kalau kita berbicara dalam tema kita malam ini tentang rasa malu yang dititipkan Allah konsepnya di dalam sebuah hadis Nabi SAW yang nanti akan kita bacakan. Karena yang lebih panjang umurnya, lebih banyak pengalamannya, lebih banyak pemahamannya tentang rasa malu itu. Kami khawatir saja ini menyiramkan air ke lautan. Karena nanam buah tadi adalah
dan lah bau mua jauh dari bos ada rata-rata lah nggak ada rasa ada. Tapi karena amanah sudah sampai kepada kita, maka marilah kita luruskan niat kita, ya, agar apa yang disampaikan, apa yang didengar nanti menjadi satu buah kebaikan di dalam diri kita semua. Kita mohonkan kepada Allah agar Allah bantu kita dalam mengikhlaskan hati, meluruskan niat. Allahumma amin. Sampai kepada kami pesan bahwa malam ini kita akan membahaskan sebuah hadis Nabi yang sangat singkat. Hadis nomor 20 di dalam kitab Al-Arba'in, ya, yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi daraini. Sebuah hadis yang sangat singkat dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Sesungguhnya, kata Rasul, di antara yang dikenali oleh manusia dari kalimat kenabian yang pertama adalah satu ilmu, satu kalimat, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, ya, maka buatlah sesukamu. Rawahu Al-Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ini termasuk kalimat singkat begini, ya, termasuk kategori jawami'ul kalim namanya, ya. Nabi Muhammad SAW itu diberikan 6 keistimewaan yang tak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Salah satunya beliau sebut adalah jawami'ul kalim, ya, kalimat-kalimat yang jami', yang mengumpulkan banyak kebaikan, banyak makna. Kalimat singkat, ya, tapi kalau diuraikan maka akan banyaklah turunan kebaikan makna-maknanya. Ini diantara namanya balaghah, Bapak Ibu jangan dirahmati Allah. Tingginya rasa bahasa di dalam jiwa Rasulullah SAW, sehingga makna yang dalam, makna yang luas itu bisa dipersingkat Rasul. Nan panjang, nan tarantang bisa dipunta dari Nabi SAW, singkit dari. Nah, itu namanya jawami'ul kalim. Tidak banyak orang bisa begitu, tidak banyak, ya. Berapa banyak kita kalau ingin menyampaikan satu kebaikan, panjang sekali kalimat kita. Nasihati anak satu saja sebenarnya, tapi kalimatnya habis 1/4 jam, setengah jam, ya Bu, biasa Bu Ibu itu. Dan panjang dengan kalimatnya jangan. Karena memang tidak mudah menyampaikan pesan yang dalam kalimat yang singkat. Nah, ini keistimewaan Rasulullah SAW dari sekalian nabi-nabi yang lainnya. Nah, ini salah satunya. Beliau SAW ingin menyampaikan kepada kita perkara malu, yang mana Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, para ulama kita seperti Imam Ibnul Qayyim itu mengatakan bahwa kata al-haya atau kata rasa malu itu dalam bahasa Arabnya kan al-haya. Dari situlah nanti muncul kalimat tadi, idza lam tastahi, jika engkau tidak punya haya, tidak merasa ada al-haya di dalam diri, tidak ada merasa malu di dalam diri, tidak ada rasa malu.
Nah, kata al-haya itu, kata Imam Ibnul Qayyim, itu diambil dari kata al-hayatu, kehidupan. Jadi al-haya diambil dari kata al-hayah, kehidupan. Ada hubungan antara rasa malu dengan kehidupan. Makanya nanti ada kalimat sebagian ulama kita lagi yang mengatakan bahwa al-haya'u hayatun nafs. Rasa malu itu adalah kehidupan bagi jiwa. Apa? Rasa malu adalah kehidupan bagi jiwa. Dia adalah sumber kehidupan bagi jiwa, sebagaimana air adalah sumber bagi kehidupan yang ada di atas permukaan bumi ini. Kok iya nan turun gini ke hujan mah? Itu bara sanangnya tumbuh-tumbuhan. Berapa sanangnya alam ini mendapat siraman hujan ini. Allah katakan di dalam Al-Quran, fa ahya bihil ardha. Dengan air hujan ini Allah hidupkan kembali bumi ini. Bara hari karya ngange awak kan? Rasul mati kecil sebagian orang. Dengan turunnya hujan, kembalilah kehidupan itu. Malu seperti itu, Bapak Ibu jemaah. Malu di dalam diri itu mengembalikan kehidupan. Kalau ada rasa malu di dalam diri seseorang, maka jiwanya itu hidup, ceria, tenang, memberikan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Tapi kalau hilang rasa malu tadi, matilah jiwa tadi. Mati. Kalau mati, tidak bergunanya lagi. Orang mati, bertanam dalam-dalam. Ya betul. Kalau tidak ditanam banyak, busuk. Namun itulah jiwa kalau tidak ada rasa busuk. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam sekali ketika beliau memulai menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-haya. Kata beliau, al-haya'u minal haya. Kata haya itu sebenarnya bakai-kai dia kata haya, kehidupan. Ya. Maka oleh karena itu kata beliau, lanjutannya oleh Imam Ibnul Qayyim, ya, penjelasannya kita menyampaikan kalimat ulama saja ya. Karena itu yang kita bisa. Al-haya'u aslu kulli khairin. Oleh karena itu rasa malu adalah pokok pangkal segala kebaikan. Pokok pangkal segala kebaikan. Wa huwa afdalu wa ajallul akhlaq. Dan dia adalah akhlak yang paling utama dan paling mulia, paling tinggi. Wa a'zamuha qadaran. Yang paling tinggi nilainya. Wa aktsaruha naf'an, yang paling banyak manfaatnya terhadap jiwa. Maka Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah di dalam kehidupan kita. Lihatlah di dalam kehidupan kita. Mulai saja manusia itu dilahirkan. Ya. Anak bayi, ada yang punya anak bayi di rumah? Ya. Kata Pak, anak baru lahir, ya, kan tidak ada malunya itu, tidak ada malunya, kan? Tidak ada malu. Lalu mulailah diberikan kepadanya sedikit pemahaman, ya, mulainya tahu ini berbahaya, itu mulainya tuh. Rasul malu dari situ mulainya. Ini tidak baik, ini mencelakakan, ini menyakitkan, ini menyakiti. Kalau mulainya tahu dan model itu, boleh kalau di rumah tuh banyak kane hop anak tuh, hop, gitu kan. Kalau acuk kane itu, maka anak tadi mudah terbentuk di dalam dirinya malu. Cari ada tuan-tuan, ya. Buang gaji aja pipisnya di Sarawak. Kanehot dia orang kayak menyusahkan. Allah dawakarajo lu amak cik lagi.
Ala bakara jolo, kakaknya ala bakara jolo kan. Semakin dibegitukan, semakin dia tahu bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu tidak baik. Maka mulailah dia punya rasa malu. Oleh karena itu dalam sebuah definisi kalimat para ulama mengatakan rasa malu itu adalah inqibadun nafs. Inqibad artinya apa? Menahannya jiwa. Jiwa itu tertahan, diri itu menahan, tertahan. Karena apa? Karena ditimpa sesuatu yang akan mengkhawatirkan dirinya. Jadi di situ ada sisi menahan, di situ ada sisi sesuatu yang mengkhawatirkan yang menimpa diri. Kalau orang tidak pernah tahu sesuatu yang mengkhawatirkan di dalam hidupnya, tidak ada takwiknya dalam hidupnya, tidak pernah punya rasa takut kepada apapun, biasanya orang begini sedikit rasa malu. Ambo misalnya baru tipu, tadi aku tidak tahu, parkir di belakang sini, parkir di belakang sini. Dicari pintu di siku, masuk ibu seorang tadi, buat cikgu kan, sampai padusi kira. Malu awak masuk dari pintu situ, bakok malu karena ada sesuatu yang mengkhawatirkan akan terjadi kalau kita lakukan. Itu khawatir tak lama mereka basuh sebenarnya rombongan ibu-ibu saja dan sementara awak laki-laki. Kalau tak ada yang mengkhawatirkan dari pertemuan antara laki-laki dan perempuan, maka sedikitlah rasa malu orang dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Tapi kalau ada yang dikhawatirkannya oleh kalau basuh ibu-ibu awak laki-laki, ya, tak pantas rasanya. Ya, dilihat buruk oleh orang kalau kita masuk ke tempat perempuan. Nah, yang seperti ini mengkhawatirkan diri. Kalau itu mengkhawatirkan diri, maka ada rasa malu. Jadilah nampak dewa, mulai nampak Bapak Ibu di ma pangka masalah bahwa kok kini banyak orang tak punya rasa malu. Sebab banyak standar-standar yang harusnya dikhawatirkan dalam hidup tidak dia khawatirkan. Kalau istilah orang awak sawah pun tak bakal matang lagi. Mendorong saya ayat terlihat. Lah sabuah saja. Sawah-sawah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup ini perlu manusia itu diberitahu, difahamkan titik-titik yang harus dia khawatirkan dalam hidupnya. Rasa takut itu perlu. Ya, kalau di tempatnya maka dia sangat perlu karena dia akan membentuk rasa malu di dalam diri. Kalau orang takut kepada orang tua, maka malunya kepada orang tua. Kalau takut dia kepada pimpinan, maka malunya akan kepada pimpinan. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau takutnya orang itu kepada Allah, berarti malunya kepada siapa? Allah. Dan takut kepada Allah adalah yang terbaik yang harus dibina. Ya, yang harus pantas ditakuti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian Nabi mengatakan al-haya'u minan iman, bahwa rasa malu adalah sebagian dari iman. Kalau apa? Kalau takut orang itu kepada Allah, maka malunya itu bagian dari iman. Jadi ini perkara malu yang hebat sekali para ulama mendudukkan maknanya, dari mana datangnya, sehingga kalau tidak muncul itu di dalam kehidupan kita, ya, maka kita tahu dari mana harus memperbaikinya. Jadi itulah yang terjadi ini. Orang tidak malunya, ya, belum suami istri pegang-pegangan, boncengan, ya, pelukan. Sekarang kemarin terjadi apa? Beli baru mereka, ya, Masya Allah, tak malu dia. Anak 9 tahun. Masalah. Tak ada takwik itu di sekolah. Takwik itu tak ada. Memang mungkinnya merasanya orang baga, gitu. Ya.
Itulah bahayanya kalau hidup ini terlalu berani tidak terkendali. Ya, itulah bahayanya. Hidup ini butuh keberanian, sangat butuh keberanian. Kalau tidak ada keberanian, mati lo adalah hidup lo. Mati. Hidup ini butuh keberanian. Tapi keberanian itu keberanian dari mana, terhadap apa? Ini harus dipilih. Maka itu dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis tadi, illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tak punya rasa malu, maka buatlah sesuka hatimu. Ada beberapa makna di dalamnya. Ya. Bisa bermakna sebuah sindiran. Ya. Kalau tidak malu, kerjaanlah serah. Ya. Sindiran. Ya. Artinya apa? Allah tidak suka orang melakukan apa saja. Ya. Harusnya seorang manusia itu ada rasa malunya di hadapan Tuhannya, di hadapan Rabbnya, Tuhannya. Tapi kalau tidak punya rasa malu, kata Allah, terserah. Kalau orang gaib mengicip itu kawak kan takwi. Ajak orang gaib terserah saja ini. Bakati saja. Itulah kalimat. Itulah paling tinggi. Artinya apa? Tidak tatagah. Mati puasa. Pak kami semua. Tapi begitulah. Ya. Satu. Tapi ada mengatakan maknanya bukan begitu. Ya. Bukan begitu. Ya. Kalau kita lihat bagaimana di dalam syarah Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud, itu akan dijelaskan. Di antara maknanya adalah jika kamu tidak punya rasa malu, mesti kamu akan melakukan apapun yang kamu mau. Kalau tidak ada rasa malu, maka apa nan taraga akan lapih saudara, terpenuhi semua. Berarti malu itu apa? Kontrol diri. Maka malu adalah bagian dari kontrol diri. Kalau kamu tak punya rasa malu, jika engkau tak punya rasa malu, maka engkau akan melakukan apapun. Jadi kalau dicaliak dalam hidup kau ada orang sado di kerajuannya, kan ada tu. Kadang baca itu. Ambu pun anda bawa kerajuan Ustaz. Lah bawa kerajuan sado, lah bawa cubo sadonya. Ya. Dan halal dan haram dan nama sekandaan lah pernah mencoba saja. Ada orang begitu. Ketika dia melakukan itu, ketika itu apa yang terjadi? Berarti dalam dirinya tidak ada rasa malu. Kalaulah samuk sadunya dikerja, itu ada. Hati-hati. Orang yang merasa berkuasa, yang merasa punya di tangannya ada banyak hal dia yang menentukan. Hitam kata dan hitam, putih kata dan putih. Ada orang namanya kalau hitam putih orang lain ada di tangannya. Dia bisa melakukan apapun. Kalau tidak ada rasa malu, jadilah saudara. Maka rasa malu itu adalah kontrol diri. Dan itu sangat dihargai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan tadi dalam hadis ke-20 tadi, itu adalah bagian dari kalimat kenabian yang pertama. Siapa nabi yang pertama? Nabi Adam. Dari masa Nabi Adam lah ada kalimat mulai itu. Dari masa Nabi Adam. Bayangkan, bukan dari Rasulullah saja kalimat itu, tapi itu sudah ada, kaedah itu sudah ada sejak masa Nabi Adam. Terjadilah pembunuhan antara dua orang anak Nabi Adam. Apa sebab? Ya, kok sampai hatinya membunuh saudaranya? Tak ada malunya itu masalah. Balapehan seluruh keinginan. Tambah dan dia dan rumah. Itu pada ini adik ini menghalangi saya ini. Ketika tak ada rasa malu, diterabas semuanya. Tapi kalau ada rasa malu, mesti ada penahannya. Dan tahukah kita Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, rasa malu itu yang sangat dihargai Allah dari Nabi Adam. Ketika Nabi Adam di surga itu kan dilarang Allah mau makan
mendekati satu pohon. Kiranya jangankan mendekati, bahkan sampai memakan buah dari pohon tadi. Kan begitu ceritanya kan? Itulah Aceh membaca cerita itu. Lalu apa yang terjadi pada Nabi Adam ketika beliau memakan itu, Pak? Maka terbukalah auratnya. Fabadat sawatuhuma. Di surah Al-A'raf, kalau Bapak Ibu buka surat yang ke-7 ayat ke-22. Surat berapa? Surat ke-7 ayat 22. Kita akan temukan kalimat itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fadallahuma bighurur falamma dhaqa asy-syajarata badat lahumā sawātuhumā. Ketika Adam dan Hawa itu mencicipi buah dari pohon itu, badat lahumā sawātuhumā, terbukalah auratnya, sawah. Sawah itu bagian aurat yang paling intim gitu, yang paling minim pada diri kita. Terbukalah itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa? Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Segeralah mereka berdua mencari-cari daun-daun di surga itu untuk menutupi apa? Auratnya itu. Apa yang membuat Nabi Adam mencari daun menutupi aurat? Rasa malu. Rasa malu. Itu dek rasa malu tu wanadahuma rabbuhuma, maka Allah pun memanggil keduanya. Alam anhakuma antilkuma syajarah, bukankah aku telah larang kalian berdua dari mendekati pohon itu, kata Allah. Wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin, dan sudah aku katakan pula bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Lalu apa respon Nabi Adam dan Siti Hawa? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalimat apa itu? Kalimat taubah. Lihat alurnya, dari malu sampailah ke taubah. Maka Nabi Adam dilarang, lalu dia melanggar. Iblis disuruh, lalu dia melanggar, kan gitu kan? Yang satu melanggar larangan, yang satu melanggar perintah. Sama-sama melanggar. Apa yang membedakan iblis dengan Nabi Adam? Nabi Adam ketika melanggar sadar dan malu. Iblis ketika melanggar sadar tapi sombong. Ya kan? Ditanya oleh Tuhan pertanyaan yang tidak boleh dijawab. Pertanyaan boleh jawab. Oh, pertanyaan Allah. Ma mana'aka an tasjuda id amartuk, apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan? Pertanyaan tidak boleh dijawab oleh iblis. Kan ada pertanyaan tidak boleh dijawab. Kan tidak selalu tanya harus dijawab. Ya, awak kalau mengicik di muka orang gaib, karena kalau dijawab dia cuma menjawab aja lah. Tandanya pertanyaan tidak boleh dijawab. Ada pertanyaan tidak boleh dijawab, pertanyaan yang menuntut keinsafan diri. Iblis diajukan Allah pertanyaan itu, apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan? Tidak boleh dijawab, harusnya diinsafi saja. Harusnya malu sampai muncul pertanyaan begitu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Ini sabuilah, hanya lebih rancak daripada Adam. Itu. Sombong, wastakbar, sudahlah enggan kemudian sombong. Dua yang berbeda. Nabi Adam karena dia malu, maka Allah anugerahkan kalimat taubat kepadanya. Iblis tak punya rasa malu, sombong, maka Allah anugerahkan laknat kepadanya. Kan itu anugerah Allah kepadanya. Ya? Lihat perbedaannya sangat berbeda, jauh sekali. Maka beda turunnya Nabi Adam dari surga, keluarnya iblis dari surga, beda, sama-sama keluar, tapi beda perlakuan Allah, beda sifat, beda status. Yang satu jadi hamba Allah yang paling mulia di muka bumi, yang satu jadi hamba Allah yang terus melekat laknatnya sampai hari kiamat. Akibat dari tidak punya rasa malu.
Bahkan Tuhan pun ditantang. Itu juga terjadi pada Bani Israel, Bapak Ibu. Tuhan ditantang. Ya. Kalau kita buka misalnya surat Al-Hasyr, tentang pengusiran Bani Israel. Allah mengusir Bani Israel, Yahudi Bani Nadir, ya. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari Madinah. Apa kalimat Allah tentang pengusiran itu? Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyri. Dialah yang mengeluarkan segolongan dari ahlul kitab dari negeri mereka di pengusiran yang pertama. Ma dzanantum ayyakhruju, kalian tidak yakin mereka akan keluar dari benteng mereka. Jadi Bani Nadir itu punya benteng di Madinah. Orang beriman sudah mengepung bersama Rasulullah, sudah mengepung benteng itu. Tapi sampai pada titik orang beriman tidak yakin bisa mengusir Bani Nadir ini. Sementara di dalam benteng orang-orang Yahudi itu bagaimana? Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Mereka yakin bahwa benteng-benteng mereka yang hebat itu bisa menghalangi mereka bahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sombong atau tidak? Sombong. Orang-orang sombong, kesombongan itu sangat bertolak belakang dengan rasa malu. Akibatnya apa? Maka Allah datangi mereka melalui jalur yang tidak mereka duga-duga. Hari ini Yahudi Israel juga begitu, kan? Kesombongan, merasa punya teknologi paling canggih, punya dana paling banyak, tentara siapa yang terbaik bisa dibayar, negara manapun bisa diancam, kan begitu? Kesombongan, tak ada lagi, putus sudah urat leher malunya, merasa bisa mengalahkan. Tapi sampai hari ini tidak juga bisa menghapuskan masyarakat Palestina itu, karena gerak mereka berdasarkan materi, bersandar kepada kemampuan diri dan materi yang mereka kuasai. Ini juga menjadi penyebab, Bapak Ibu jamaah dalam hati Allah, semua penyebab yang membuat orang bisa sombong, maka itu menjadi penyebab hilangnya rasa malu. Iblis ketika tadi mengatakan kepada Allah, apa alasan dia tidak sujud? Apa alasannya? Materi bukan? Aku engkau ciptakan dari api, dia engkau ciptakan dari tanah. Materi bukan? Materi. Maka ketika kehidupan ini bergerak kepada serba materi, maka di saat itu dikhawatirkan rasa malu mulai berkurang di dalam jiwa. Lalu bagaimana menumbuhkannya? Mari kita atur betul penggunaan materi ini di dalam rumah kita. Materi itu perlu, ya. Tapi ada yang lebih perlu dari materi yang bisa mengendalikan materi. Itulah dia keimanan, itulah dia kasih sayang, nilai-nilai kejiwaan, psikologis yang harus ditanam yang baik-baik itu di dalam rumah. Jadikanlah akhlak-akhlak yang baik itu menjadi hal yang paling berharga di rumah-rumah kita, lebih berharga dari materi yang kita punya. Bisa enggak kita misalnya Bapak Ibu, ya, bersenang-senang dengan keluarga tanpa menghamburkan banyak dana? Kalau bisa mau itu, ada harapan rasa malu masih bisa awak tanamkan anak-anak. Ada harapan. Gitu. Awak nak pergi jalan-jalan, kini awak di rumah saja. Wak karajo gotong royong, tapi gotong royong sana baca rohnya terus. Kalau di orang kan karajo kan susah. Nah gini baca rohnya karajo kok menyenangkan. Hari ini orang kalau mau healing bagaimana caranya? Tanya ke yang muda-muda. Mau healing itu bagaimana? Mau healing apa namanya? Mencari pelepasan dari segala kerumitan-kerumitan hidup, kan gitu. Baca orang pengen healing. Keluar dana ke sana, keluar. Apakah dapat healingnya? Enggak, toh enggak. Kok kira wak pergi jalan-jalan 2 hari 2 malam sampai ke Bandung, oke? 3 hari sampai hari Sapakali sampai ke Bali, kan begitu? Kok kira wak kalau sanang pulang dari sini, kiranya pulang dari sini sakit malah, nambah beban malah. Tidak, tak akan bisa. Kalau materi menjadi solusi hidup, maka ini akan memunculkan tadi sifat-sifat yang tidak baik dalam diri.
dan dia akan menekan kebaikan-kebaikan sampai ke pangkal kebaikan tadi apa? Al-haya, rasa malu. Maka ada yang butuh dimunculkan di dalam rumah tangga. Misalnya duduk membaca Quran ini sesuatu yang menggembirakan, menyenangkan. Baca. Duduk di rumah nenek, ya. Nyoba baca Quran di situ uniwa lah baca Quran, loh di situ etek lah baca Quran. Lah senang mana sudah rumah. Kini lihat ujian mode itu. Kalau masih ada orang mode itu, masih bisa diharap al-haya minal iman. Tapi kalau nan mode-mode itu tidak ada lagi, khawatir kita. Dia hilang saja itu. Ya, hilang saja. Karena antara kebaikan dan keburukan ini dia berperang terus. Jadi ini pesan dari Rasulullah SAW, menyambungkan pesan dari Nabi yang pertama, Nabi Adam, karena beliau sudah pengalaman betul bagaimana kesalahan seberat apapun, tapi kalau ada malu di dalam diri, maka itu akan menyelamatkan. Itulah pengalaman pada Nabi Adam itu. Nah, bagaimana caranya? Itu juga bisa didapatkan pengalaman itu oleh keluarga, diri kita dan keluarga kita, bahwa semakin kesalahan sebesar apapun, kalau datang kita kepada Allah dengan rasa malu, ambil taubat segera, maka Allah akan memperbaiki hidup kita ini. Hari ini ketika kita lihat, ya, banyak kerusakan di mana-mana, tidak usah lawak satu ini. Gitu. Dari mana kita memulai merubah? Ini dari tadi. Mulailah punya standar malu kepada Allah, bukan kepada manusia. Mulailah kita pupuk lagi, pelajari lagi apa saja yang tidak disukai Allah, dan malu kita mendatangi yang tidak disukai Allah. Tahukah kita Bapak Ibu jemaah Allah sekalian, bahwa berusaha menghindarkan diri dari segala yang tidak disukai Allah, yang dimurkai Allah, kata Imam Nawawi, itulah dia ketakwaan. Ini tidak disukai Allah, singkirkan. Ini tidak diridhai Allah, jangan pergi ke situ. Selalu hidup mencari yang diridhai Allah. Inilah pangkal dari kebaikan. Itulah yang bisa memunculkan sendiri rasa malu. Rasa malu tidak bisa diceramahan mereka tari-tari, tidak akan bisa. Memupuknya dengan memupuk iman. Memupuk iman dengan memupuk pemahaman. Imam Ghazali ngasih resep, Imam Ghazali ngasih resep. Iman hanya bisa tumbuh dengan 3 hal. Tidak bisa tumbuh dengan cara yang lain. 3 hal. Yang pertama, membaca Al-Quran dan mempelajari maknanya. Yang kedua, membaca hadis Nabi dan mempelajari maknanya. Lalu dikunci ketiga dengan istiqomah dalam ketaatan. 3 itu. Jadi kalau kamu memelukkan rasa malu di rumah, mulailah buka Al-Quran, dibaca, dipelajari. Mulailah dibuka hadis Nabi. Kayak malam ini kita membuka hadis nomor 20 gitu. Kita baca, kita pelajari. Lalu kemudian apa? Apa amal ketaatan? Ambil. Mana yang taat? Ambil, kerjakan. Biasakan itu, insya Allah iman itu akan tumbuh sendiri. Isi kepala dengan makna-makna yang ada dari Al-Quran dan hadis, dan biasakan badan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada cara lain. Tidak mungkin iman dipupuk dengan perdebatan-perdebatan. Oleh karena itu, kami selalu menitip pesan kemanapun kami mengisi pengajian, ya, kalau bisa di masjid-masjid itu jangan sampai tidak ada pengajian tafsir C, pengajian hadis C. Yang lain mungkin tidak ada, tidak masalah. Tapi nan guru kok jangan sampai tidak ada. Kalau bisa mah ini pengajian pekanan yang sabana-bana mengaji. Kalau nan datang sekali sebulan, sekali setahun boleh kami datang gini kok. Ikon nak mengaji namanya. Ikon namanya mange-angean gulai saja ya. Ya. Mange-angean nan mengaji sebenarnya nan pekanan. Ada kajian pekanan. Apakah itu di subuh, apakah itu di malam, terserah. Kita pahami kembali kalamullah dengan baik, pahami kembali beransur-ansur
hadis-hadis Nabi dengan baik. Tak perlu cari buaya-buaya dan jauh-jauh. Dan dakik-dakik siku kan lain juga buaya. Ada jauh-jauh. Bersyukur kita dengan karunia Allah di siku ni ada buaya-buaya. Itu nan mengaji. Kalau nan datang ke kau, aku mangi-angi anu saja, mangi pas-pas. Karena kata Imam Ghazali apa tadi? Iman hanya bisa ditumbuhkan dengan 3. 1, membaca Quran dan memahami maknanya. 2, membaca hadis dan memahami maknanya. Yang ketiga, membiasakan ketaatan. Jadi besok-besok pengajian diajak keluarga, diajak anak, diajak menantu, diajak cucu. Mudah-mudahan kau nak pandai wak menyampaikan makna Quran, ada buaya yang akan menyampaikan makna Quran. Nak pandai wak menjalian hadis, ada buaya yang akan menjalian hadis. Tinggal di rumah wak jago ketaatan. Dengan begitu mudah-mudahan muncul lagi rasa malu di dalam jiwa itu. Karena ini sudah bawaan manusia itu, rasa malu itu. Nabi Adam kan manusia pertama. Sudah bawaan. Dia hilang karena kita tidak merawatnya. Nah itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Masuk ke pesawat. Lalu katakan 2 nama. Ya. Kami kira seperti itu yang bisa kami jelaskan di malam hari ini. Ya. Sebenarnya ini kalimat sangat dalam sekali. Kita mungkin bisa membicarakannya sangat lama sekali. Tapi mari kita renungkan betul bahwa rasa malu tadi yang berakar dari berhubungan dengan kata hayah kehidupan, bahwa rasa malu adalah kalimat pesan yang dipesankan sejak Nabi yang pertama, bahwa rasa malu yang pertama dihadirkan di tengah manusia adalah rasa malunya Nabi Adam ketika melakukan kesalahan. Dan karena rasa malu itulah orang bisa mendapatkan taubatan nasuha. Tanpa malu orang takkan bisa bertaubat, takkan bisa bertaubat. Dan rasa malu berkaitan dengan apa tadi? Rasa takut yang benar di dalam diri. Kalau ada takut dalam diri, akan ada rasul. Dan mari kita biasakan hidup kita dengan yang 3 yang kata Imam Ghazali tadi, mempelajari Quran, mempelajari hadis, membiasakan ketaatan. Mudah-mudahan Allah yang tanamkan ke dalam hati keimanan, Allah yang suburkan di dalam jiwa kita rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau belum masuk bisa kita tunggu sama-sama dengan berzikir dan beristighfar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.